Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Taufik Maulana dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan mengajar ilmu Nahwu atau Jurumiyah pada MTS Darus Saadah Islami di kelas 2. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baca doa? Mari kita baca doa bersama dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada yang tak masuk? Hadir semua. Ada semua. Berarti. Kemarin tadi siapa yang ngajak? Ustaz Faizul. Siapa? Ustaz Faizul. Ustaz Faizul. Ngajar apa? Ya. Fathul Qorib. Fathul Qorib. Bab Bab tentang salat. tentang fulus sholat. Kemarin kita telah mempelajari tentang apa itu nahwu, ya kan? Nahwu adalah salah satu cara kita untuk membaca kitab. Nah, apa itu dari bab awal, ya kan? Apa bab awal kemarin babul kalam. Apa maknanya baca kasih babul kalam? Kan bukan beda sekolah satu kan? Babul kalam bukan maknanya babul kalam al kalamu yang keras berani. Terus itu namanya babul kalam. Apa babul kalam itu saja? Apa definisinya? Sesuatu yang memberikan faedah atau pemahaman. Nah, kemarin kan sudah dari situ kan. Sekarang kita memasuki selanjutnya. Ya, sesuatu faedah yang telah memberikan pemahaman. Kalam melakukan individu. Nah, sekarang memasuki apa sih yang terpaut atau yang bersangkut paut di dalam kalam itu? Yaitu yang pertama lafaz dan lafdu, terus lafdu al-murakkab, terus al-mufidu. Yang terakhir bil-badi kan? Bil-badi. Ya, lafaz itu apa? Saya tahu. Saya tahu itu Apa? sebuah ucapan. Sebuah ucapan. Sebuah ucapan kan. Kalau murakkab, saya tahu. Ya, Yasin apa murakkab di sini? Yaitu sebuah kalimat yang bersusun atau sebelumnya. Kalau mufid apa? Reza tahu? Yang memberikan
tidak diucapkan atau hanya sekedar tulisan saja, maka ini tidak dinamakan sebagai kalam. Ya. Jadi kalau tidak diucapkan maka bukan kalam. Kalau diucapkan menjadi kalam. Selanjutnya adalah murokkab, dua kalimat yang tersusun atau sebagainya. Oh ya, lupa saya. Yang lafaz ini sebuah ucapan bil arabiyah dengan bahasa Arab. Kalau tidak bahasa Arab bagaimana Ustaz? Enggak dinamakan kalam, tapi ikut kalimat. Jadi kalam itu kalau di bahasa Indonesia itu ucapan. Sedangkan kalimat adalah susunan kata. Kalimat. Ya, kalau kalam ini adalah susunan kalimat-kalimat yang menjadi ucapan. Sedangkan kalimat hanya kalimat saja, tapi tidak menjadi ucapan. Paham? Dengan bahasa Arab jadi ucapan. Saya kata sampean mengucapkan Ja'a Zaidun, tapi dia tidak menggunakan bahasa Arab. Dari segi tulisan seperti ini, Ja'a Zaidun, ya seperti ini. Maka dia tidak dinamakan kalam karena dia tidak menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya murokkab. Apa itu murokkab? Murokkab adalah dua kalimat atau sebagainya yang tersusun. Contohnya Ja'a Zaidun. Ya. Kan Ja'a satu kalimat, Zaidun satu kalimat, satu tambah satu sama dengan dua. Maka dua ini menjadi murokkab. Jika sudah murokkab maka dia menjadi kalam. Pertanyaan? Tapi kenapa kalau satu tidak termasuk dari murokkab? Ya, pertanyaan yang bagus. Karena jika hanya satu saja, nanti timbul satu pertanyaan. Contoh, Ja'a. Saya kata Ahmad bilang ini Ahmad bilang ke Reza. Reza Ja'a. Otomatis Reza bingung kan, datang. Timbul nanti tanya, siapa sudah datang? Ahmad ya. Maka Ahmad mengatakan Ja'a Zaidun. Jadi jika satu kalimat, dua kalimat ini, yang kalimat kedua itu sebagai penguat atau sebagai pemahaman, biar tahu siapa yang datang. Nah, dapat dipahami. Kemudian mufid, yaitu memberikan faedah atau paham. Jika ada seseorang yang mengucapkan kalimat dari suatu perkataan, tapi yang diucapkan atau yang diajak bicara itu tidak paham, maka dia tidak dinamakan mufid. Contoh, si Irfan tanya ke Yasin, ya. Si Yasin mau kemana? Ya, si Yasin mau ke kemana? Jawabannya Yasin apa? Dari kamar mandi. Loh, kamu cuma ditanya mau kemana, jawabannya dari kamar mandi. Seharusnya kan mau Irfan bertanya kan, Yasin mau kemana? Yasin jawabnya mau ke kamar mandi, bukan dari kamar mandi. Jadi antara pertanyaan dan jawabannya itu harus connect, ya, harus paham. Antara diajak bicara sama yang berbicara itu paham. Yang terakhir adalah bil wad'i. Apa bil wad'i itu? Disengaja. Disengaja plus dia harus sadar. Contoh, Ahmad bilang ke Irfan, tapi Ahmad dalam keadaan tidur. Irfan, ta'al, enak. Contoh, tapi Irfannya Ahmadnya dalam keadaan tidur. Kalau bahasa Jawanya itu lindur.
Kalau bahasa Indonesianya itu meninggal, meninggal. Kalau bahasa Bandungnya apa? meninggal. Ngalidur ya. Jadi kita bisa nama-nama mufradat walaupun kita orang Jawa. Kalau ada salah satu perkataannya itu seperti ini. Man arafa lughata qaumi fa huwa amina min makarim. Dijelaskan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Ya, karangannya Habib Zain. Beliau mengatakan barang siapa yang mengetahui suatu bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari tipu dayanya. Contohnya di Jawa, kan Yasin kan orang Bandung kan, baru datang, pendatang kan ya. Habis itu ketemu sama Zidni, sama Irfan, ya sama Irfan bilang, si Yasin, kamu mau belajar bahasa Jawa nggak? Katanya Yasin, ya mau aku. Akhirnya sama Irfan disesatkan, bilang kalau mau beli, Pak tuku sate, Pak tuku sate pedes. Sedangkan Yasinnya nggak tahu apa arti pedes. Terus Yasinnya tanya ke Irfan, apa artinya pedes? Artinya pedes itu yang jual datang seumpama. Ternyata ketika Yasin beli sate, Pak tumbas sate pedes. Otomatis orang yang penjual satenya marah karena secara tidak langsung Yasin mengolok si penjual sate. Ya seperti itu. Agar tidak ditipu. Nah, paham? Harus disengaja dan sadar. Ditanya kan? Paham, Ustaz? Paham. Kalau paham, saya bagi dua kelompok ya. Kelompoknya Yasin sama Ahmad. Ya. Sekarang diskusikan simpulkan apa yang Ustaz telah sampaikan. Saya kasih waktu 5 menit. Simpulkan. Ya sama anggota kelompoknya. Ya, simpulkan ya. Jangan guyon sendiri. Irfan, diskusi Irfan. Itu Reza itu dibangunkan nggak tidur aja. Reza ngantuk Reza? Betul, Ustaz. Oh enggak. Kalau ngantuk itu ya Reza. Enggak, Ustaz. Gimana kelompoknya Irfan? Udah selesai? Oh, kelompoknya Ahmad? Belum. Awalnya gini sekali-sekali. Enggak. 16 derajat. Hampir rata-rata di Jawa sekarang itu dingin. Pagi di sini dibakar. Pegunungan Bandung di puncak juga.
Kalau sudah, salah satu di antara kalian maju menjelaskan apa yang disampaikan. Ya, boleh loh bawa buku. Kan bangun kan itu loh Reza, itu Pak. Kakak ngantuk deh. Suruh maju nanti ya. Pokoknya aman udah. Belum. Ayo tinggal 2 menit lagi. Gimana memasuki tahun ajaran baru sekarang ini? Kan udah kelas 2 MTS ya. Gimana rasanya? Alhamdulillah Pak, naik semua. Hari pertama pelajaran nahu kita. Oh enggak sih, kemarin udah penjelasan perkenalan. Sudah. Itu kelompok Muhammad bangunin sapi itu juga itu sapi itu. Ya itu. Sudah belum? Sudah. Besok habis. Siapa yang dari kelompokmu? Ya Irfan yang mau maju. Ayo sama. Ayo Reza maju aja. Simpulkan. Ayo gak usah isin. Tadi itu doanya. Wis. Ayo Za. Maju depan dulu.
kalau empat syarat ini tidak terpenuhi, maka apa termasuk kalam apa enggak? Jika tidak terpenuhi Itu kan kalau tidak terpenuhi maka bukan kalam. bukan kalam. Kasih plus. Selanjutnya kelompoknya anak. Siapa yang maju kanan? Mesin. Yuk, kelompoknya aman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Terkalam cara istilahi yaitu sesuatu yang memberikan faedah atau pemahaman dari kitab atau bicara dan kemudian. Dan kalam yang dimaksud kalam apabila itu mustamil ala badan huruf hijaiyah, yaitu sebuah ucapan dengan memakai bahasa Arab seperti bahasa itu. Kalau memakai bahasa Indonesia itu bukan termasuk kalam. Berapa? Karena harus memakai bahasa Arab. Dan apabila dan yang kedua apabila dua kalimat yang tersusun atau selebihnya, yaitu mengatakan kalimat aksar. Apa itu? Itu sesuatu yang menunjukkan dua kalimat atau selebihnya. Iya, itulah kelompoknya Evan. Kalau Betul dan Oh, ya betul. Terus kalau cuma satu kalimat itu tidak dinamakan kalam, tetapi kalimat. Dan yang ketiga itu adalah mufid, sesuatu yang memberikan faedah. Jadi kalau seseorang memberikan faedah tetapi ke orang yang berbicara tidak connect, maka tidak termasuk kalam. contohnya tahu. Contohnya apabila Reza Ya, Reza. dengan Tergantung ya Reza. itu saya bertanya, Reza udah makan? Maka Reza menjawab, habis dari lapangan. Itu tidak termasuk kalam Kenapa? karena tidak memberikan faedah. Dan bilwadi, yang keempat itu adalah bilwadi atau dengan sengaja. Apabila seorang meninjau atau melibur, maka itu tidak termasuk kalam karena disengaja. Tepuk tangan untuk Bapak. Oke. Ya, jadi intinya tadi sebagaimana yang telah didiskusikan oleh kelompoknya Ahmad Jabar Irfan, bahwasanya kalam itu memiliki empat syarat, empat macam ya. Kalau empat macam itu banyak macam-macamnya. Contoh, sampean beli tempura. Nah, tempura itu kan ada apa? Ada kentang, ada cireng, ada bakso, ada telur. Nah, itu yang saya sebutkan Reza tadi itu macam-macamnya. Kalau syaratnya, contoh cireng syaratnya apa? Tempura syaratnya apa? Ada penjualnya, ada kompornya, ada minyaknya, gasnya, itu syaratnya. Ya, kalau macamnya isinya tadi itu beraneka ragam. Nah, harus dapat apa? Membedakan antara macam sama syarat. Apa itu? Nah, Jadi yang empat ini, lafaz, murokkab, mufid, ini adalah syarat. Jika empat syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak termasuk kalam. Paham? Nah, sebagaimana disampaikan oleh
bahasa Arab, dua kalimat atau selebihnya, dan memberikan pemahaman kepada yang bertanya, yang ditanyai, dan yang terakhir harus disengaja. Ada tanyakan dari apa yang Ustaz sampaikan? Paham? Oke, cukup sekian pada sore hari ini karena mendung ya di sini. Di sini persiapan sholat asar, persiapan sholat maghrib, sholat asar. Nah, persiapan sholat maghrib, dengan ulangi murojaai agar pelajarannya tidak lupa. Ya, kasihan orang tua sampai bekerja di rumah ya, nyari uang, sampai jangan tidur-tiduran, makan terus ya. Gak pikir. Ya. Ditanyakan nggak ada? Oke. Semoga pembelajaran kita pada sore hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan ilmu yang manfaat, yang dapat membanggakan orang tua. Disapu yang piket, kasnya disapu. Fahimtum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi adalah penjelasan kitab Al-Jurumiyah pada bab pertama yaitu babul kalam. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.